para Croters gimana? Masih suka makan gorengan 2, ngaku cuma 1? Kali ini saya akan membahas film yang tidak horor dan juga tidak terlalu psikopat, namun tetap akan membuat jiwa adrenalin kalian terlatih. Dan film yang akan saya bahas adalah The Call tahun 2013, berceritakan tentang seorang operator 911 yang menangani kasus penculikan. Gimana ceritanya? Jika tontonnya Lira Kusia. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita yang bertugas sebagai operator 911 yang paling kompeten bernama Jordan. Ini orangnya. Okay, do you know who stabbed her? Okay, and where? I got a shotgun. You want me to stop him? Nope, don't want you to do that. Sure. I didn't mean to do it. It's not worth it, okay? Tak lama dari itu, pacar Jordan datang yang secara kebetulan juga dia adalah seorang polisi bernama Paul. You are a bad cop. Is that an invitation? Setelah mendapat kecupan hangat dari sang pacar, suasana tiba-tiba menjadi mencekam tatkala ada seorang gadis bernama Leah menelpon 911 dikarenakan ada seseorang misterius yang memaksa masuk rumahnya. Okay, I've got your information right here. Just hold on, sweetheart. Jordan yang memang kompeten menjadi operator pun dengan tenang meminta Leah untuk masuk ke kamarnya, membuka jendela, lalu nyumput di kolong tempat tidur untuk mengelabui pria itu. Leah, here's what I need you to do. Is there a window in the room? Jelas taktik itu cukup berhasil untuk menggocek sang penjahat. Namun ketika sang penjahat telah menyangka Leah pergi, secara tiba-tiba koneksi telepon terputus. Dan Jordan yang merasa panik pun segera menghubungi Leah. Namun nampaknya itu adalah sebuah blunder. Dan itu dibuktikan ketika sang penjahat itu mendengar suara deringan telepon Leah. Dan tiba-tiba... Okay, good. Bukannya tidak melakukan apa-apa, Jordan berusaha menggertak sang pelaku dengan mengatakan bahwa tempat itu sudah dikepung. Namun jelas itu tidak akan berpengaruh ke sang penjahat yang memiliki mental setan. It's already done. Jelas karena hal itu membuat Jordan merasa bersalah. Dan itu dibuktikan Jordan yang selalu bermimpi tentang penculikan itu. Selang beberapa hari dari kejadian tersebut, Jordan semakin dibuat terpuruk tatkala ada berita yang menayangkan tentang penemuan seorang mayat perempuan yang telah terkubur tanpa kulit kepala. Dan itu adalah Leah. Melihat hal itu, Jordan semakin dibuat tak karuan atas rasa bersalahnya. Dan sebagai pacar yang baik, Paul mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa Paul akan selalu ada untuknya ketika dia lagi pengen. I'll be here when you need me. Singkat cerita, setelah 6 bulan dari kejadian di awal, scene pun berpindah kepada 2 gadis belia bernama Casey dan temannya yang bernama Autumn yang sedang berbelanja ke mall. Di sisi lain, Jordan terlihat sedang meminum obat penenang karena rupanya Jordan belum bisa memaafkan kesalahannya 6 bulan yang lalu. Dan sekarang, Jordan sudah menjadi seorang trainer. Rising temperatures means rising tempers, so we get the violent calls. All hell breaks loose. Sementara itu, Casey dan Autumn terlihat sedang makan. Namun tak lama, Autumn izin pulang duluan karena seharusnya dia menjemput adiknya 20 menit yang lalu. Ketika Casey ingin pulang, tiba-tiba... Ya, ada seorang laki-laki yang mampir menabrak Casey. Dan itu cukup membuat Casey kesal karena HP-nya menjadi rusak karena jatuh. Dan tiba-tiba lagi... Saat Casey terbangun, dia sudah berada di bagasi mobil. Namun Casey yang mengingat dia memiliki ponsel temannya segera menelpon 911. Namun sayang, yang menerima telepon dari Casey adalah seorang operator baru. Dan itu membuat Casey semakin menjadi panik. Why can't you just trace it? Jordan,
There's no location. It's a disposable, no chip. Ask her her name. You're on a disposable phone, so it might take us a little while. Melihat juniornya melakukan kesalahan, akhirnya Jordan pun mengambil alih laporan itu. Dan ini membuat Jordan mau tak mau berada di posisi seperti 6 bulan yang lalu. Casey, you're not gonna die. Listen to me, sweetheart, okay? We are gonna... Namun nampaknya Jordan adalah wanita tangguh dan itu dibuktikan ketika dia bisa kembali tenang menghadapi situasi genting ini dan meminta Casey untuk mendobrak lampu belakang mobil lalu melambaikan tangannya. All available units, PR believes vehicle is on the freeway, direction unknown. 8-16 en route, code 3. 50 Holloway, approximately 15 minutes ago. It's good to hear your voice again, Jordan. Ide cerdas itu berhasil tatkala ada seorang pengemudi di belakangnya sadar dan melaporkan hal tersebut ke 911. Namun dengan bodohnya, dia menyusul mobil itu dan membuat sang penculik curiga, lalu pergi ke arah yang berbeda. Namun Jordan yang tak mau menyerah dan membiarkan Casey mati begitu saja, Jordan kembali meminta Casey untuk membuat jejak. Yang secara kebetulan di bagasi mobil itu terdapat cat tembok yang bisa digunakan Casey untuk membuat jejak. Suspect is white, male, 30s, and a four-door maroon, unknown make model. Namun agar lebih dramatis lagi, ada seorang pengemudi yang memberitahukan tentang tumpahan cat dari mobil sang penculik itu. Namun karena melihat gelagat yang mencurigakan dari sang penculik, pria itu berusaha mengikutinya. Tak lama sang penculik itu berhenti. Namun yang anehnya adalah sang penculik itu memarahi Casey karena rambutnya kena cat. Lalu kemudian sang penculik mengambil obat bius agar Casey bisa tertidur pulas. Namun saat ingin memberikan Casey obat bius, datang pengemudi yang tadi. Karena merasa pengemudi itu adalah sebuah ancaman, akhirnya penculik itu membunuh sang pengemudi. 911. Namun sialnya obat bius itu pecah sehingga membuat Casey tidak jadi dibius. Karena merasa akan mudah terlacak dengan mobil miliknya, akhirnya sang penculik memasukkan mayat pria itu bersama Casey di bagasi. Dan beberapa saat kemudian, Paul dan kawan-kawan sampai ke TKP. Namun seperti yang kita tahu, penculik itu sudah tidak ada. Merasa tidak ada harapan bagi Casey, Casey pun meminta Jordan untuk menyampaikan pesan ke ibunya bahwa dia sangat mencintai ibunya. Di sisi lain, sang penculik harus melipir sebentar untuk mengisi bensin. Dan di sini, dia melihat ada berita tentang penculikan seorang gadis. Dan jelas, itu membuat dia sedikit ketar-ketir. Namun kesempatan itu digunakan Casey untuk lari. Tapi sayang aksi itu diketahui oleh penculik. Dan yang lebih kasiannya adalah tukang pom mini yang berusaha menolongnya harus mati dibakar oleh sang penculik. Di sisi lain, Paul dan tim forensik berhasil menemukan sidik jari sang penculik. Dan terkuaklah bahwa penculik itu bernama Michael. Tak mau membuang-buang waktu, Paul pun segera ke rumah Michael dan menginterogasi istrinya. Police, don't move! Is Michael Foster in this house? For obstruction, that's my right. Where's the house? Di sisi lain, Michael membawa Casey ke suatu tempat dan Michael menemukan ponsel Casey yang terhubung dengan 911. Jordan yang tak mau dianggap lengap-longo pun mengatakan kepada Michael untuk menghentikan aksinya itu. Karena sekarang polisi sudah berada di rumahnya. Namun Michael yang sudah kepalang tanggung pun lebih memilih menghancurkan telepon itu. Sementara itu, Paul akhirnya menemukan titik terang. Tatkala Paul berhasil menemukan tempat persembunyian Michael, yang rupanya itu adalah tempat di mana Michael dibesarkan. 8-16, contact the Valley Watch Commander. Di sisi lain, karena sambungan telepon dari Casey sudah terputus, Jordan diminta pulang oleh atasannya. Namun karena Jordan bukanlah perempuan yang tanpa visi misi, akhirnya dia memutuskan untuk mencari Michael sendirian. Sementara itu, Casey tanpa diduga menyerang balik Michael dan berhasil lolos. Namun kalau dia lolos begitu saja, tentu film ini akan kurang menarik. Dan itu dibuktikan Casey yang berhasil tertangkap kembali. I
Singkat cerita, Jordan akhirnya ke tempat persembunyian Michael. Entah bagaimana caranya dia bisa tahu. Dan disinilah semua terungkap. Tatkala Jordan melihat album milik Michael. Dan di sana terlihat Michael yang awal hidupnya bahagia dengan kakaknya. Namun itu semua sirna tatkala kakaknya mengidap sebuah penyakit yang menghilangkan semua rambutnya dan harus meninggal. Dan semua semakin jelas tatkala Jordan tak sengaja menemukan jalan menuju ruang bawah tanah. Dan Jordan menemukan beberapa rambut wanita yang telah menjadi korban Michael. Yang dimana semua korbannya dikuliti di bagian kepala dan rambutnya diletakkan di manekin. Sementara itu, Casey baru saja akan dibunuh dan dikuliti. Namun di saat yang tepat, Jordan datang dan memukul babatok mastakanya. Namun seperti biasa, bukannya memastikan Michael mati terlebih dahulu, Jordan lebih memilih untuk menyelamatkan Casey. Sehingga sedikit ada aksi kejar-kejaran. Setelah berhasil membuat Michael pingsan, Jordan ingin menghubungi 911. Namun dilarang oleh Casey karena Casey memiliki rencana yang lebih gokil lagi. Ya, saat Jordan terbangun, dia sudah dalam kondisi terikat di ruangan bawah tanah. Dan yang lebih membuat saya senang adalah ketika Casey dan Jordan lebih memilih mengurung Michael di ruang bawah tanah dan membiarkan Jordan mati membusuk dimakan tikus, kelaparan, sendirian, dan merasakan penderitaan gak bisa di kamar mandi hingga dia mati. It's already done. Tamat, ending yang sangat menyenangkan. Entah sampai kapan Michael bisa bertahan di sana, namun yang pasti dia sangat amat menderita di sisa hidupnya. Jelas hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah sayangilah mamamu dimanapun kamu berada. Udah, itu aja.